Kita lanjutkan kembali ya pembahasan tentang spektroskopi elektronik ya. Kemarin kita mungkin baru membahas dasar-dasarnya. Sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi ya tentang beberapa jenis transisi elektronik. Sudah ada pertanyaan yang kalian buat. Jadi semuanya sudah melihat tayangan yang kemarin saya bagi ya. Jadi sudah mengerti ya. Dengan sedikit pertanyaan di sana-sini. Jadi kita langsung ke pertanyaan aja ya, membahas pertanyaan aja ya. Q&A ya. Ini yang pertama ini. Apa ini? Absorpsi dari foton seringkali dapat dilacak pada eksitasi dari suatu tipe elektron yang spesifik atau kepada elektron yang jadi milik gugus kecil di dalam suatu molekul poliatomik. Tipe elektron spesifik itu yang bagaimana, Bu? Tipe elektron yang spesifik itu misalnya elektron dari molekul apa gitu ya. Dari molekul apa? Dari tingkat energi apa. Jadi transisi elektronik biasanya bisa dilacak dari adanya eksitasi elektron, misalkan dari elektron pi ke pi star. Ya, itu jenis tipe elektronnya. Dari sigma ke sigma star atau dari pi ke n non bonding atau dari n ke pi star ya. Kemudian apa namanya elektron yang menjadi milik gugus tertentu, gugus kecil tertentu. Kita mengenal itu sebagai gugus kromofor. Pernah dengar? Ya, kan? Jadi gugus yang kemudian menjadi suatu gugus, gugus itu kan bagian kecil dari molekul ya, yang biasanya menjadi substituen atau mungkin juga bukan substituen, tapi dia merupakan entitas tersendiri di dalam molekul. Misalkan gugus itu ada gugus NO3, ada gugus OH, kan gitu-gitu ya. Gugus-gugus itu ada gugus SO3 dan lain sebagainya. Misalkan kalau entitas yang bukan substituen tapi juga merupakan gugus kromofor, misalnya adalah ikatan ganda gitu ya. Ikatan ganda pada atom C ya. Ikatan ganda itu bisa satu, ikatan tangkap ya. Bisa satu, bisa juga dia terkonjugasi. Kalau terkonjugasi misalkan dua ikatan ganda terkonjugasi, terus habis itu putus konjugasinya, baru terus misalkan ada ikatan tunggal yang memutus konjugasi itu kan karena ada ikatan tunggal ya. Ikatan ganda yang terputus oleh ikatan tunggal dua saja jejer itu sudah dia terputus konjugasinya. Jadi misalkan ikatan C, kalau begini dia terkonjugasi. Begitu begini, bentar ya. Nah, gini ya. Yang terkonjugasi, kalau ini satu sistem molekul ini terkonjugasi semua. Kalau ini konjugasinya ini, terus ini terputus. Ini tidak terkonjugasi, baru ini dia membentuk konjugasi di sini ya. Jadi ini adalah satu gugus kromofor. Yang ini adalah gugus kromofor yang lain, gitu ya. Gugus kromofor bisa dalam bentuk apa namanya substituen, bisa dalam bentuk ikatan tangkap. Yang sering biasanya adalah ikatan tangkap kalau di dalam sistem organik. Jadi misalkan dalam benzen, dan gini ya, ini ada apa namanya sistem konjugasi. Maka gugus kromofornya mana? Sistem konjugasinya semua inilah gugus kromofornya. Gitu ya. Awan elektron yang ada pada sistem konjugasinya ini bentuknya apa? Seperti donat pada seluruh
keseluruhan molekul benzen, yaitulah gugus chromophore-nya, gitu ya. Pertanyaan yang berikutnya. Just transfer transition dibedakan menjadi dua, yaitu ligand to metal dan metal to ligand. Ini masih ada yang bertanya tentang hal yang sama ini enggak ya, yang terkait? Ada yang bertanya tentang transisi DD? Ada? Enggak? Ada yang bertanya tentang kenapa orbital D pada atom logam itu terdegenerasi? Ada ya kayaknya? Pada penjelasan transisi DD pada oktahedral tidak boleh terjadi secara paritas, namun transisi DD diizinkan sedikit ketika terjadi transisi fibronik. Transisi fibronik kemarin sudah kita bahas ya. Transisi fibronik asimetris. Fibronik, vibrasi asimetris itu yang seperti apa? Ada yang tanya ini ya. Kita mulai dari ini aja deh. Degenerate juga terjadinya gap energi yang mana dapat diartikan terjadinya perbedaan energi sebab energi yang tidak lagi sama. Ini siapa namanya? Risa. Risa itu yang mana? Risa. Definisinya ini nggak benar Risa ya. Degenerate itu energinya sama, bukan tidak sama ya. Jadi degenerate itu artinya adalah energinya sama. Kalau dalam pernyataanmu ini justru energinya tidak sama ya. Jadi definisinya keliru ya. Untuk meningkatkan kembali energi tersebut bagaimana? Cerita tentang degenerate. Kalian sudah paham ya degenerate itu apa ya? Sudah paham apa belum? Gimana? Masih ngawang. Saya kasih contoh ya. Pokoknya yang namanya degenerate itu adalah segala orbital apapun yang energinya sama, itu namanya degenerate. Kita lihat pada kasus atom ya. Ini atom yang paling sederhana. Ini atom apa nih? Ini adalah tingkat-tingkat energi dari atom hidrogen. Ya. Di sini orbital yang degenerate itu adalah orbital 2s dengan 2p. Ini degenerate. Kemudian yang lain yang degenerate orbital 3s, 3p, 3d. Ya, ini degenerate. Jadi energinya sama. Orbitalnya beda tapi energinya sama, itu namanya degenerate. Kemudian pada sistem molekul kita lihat, adakah orbital yang degenerate? Nah, ini dia. Coba lihat. Tadi ingat ya, orbital atom hidrogen
2P sama 2S degenerate apa enggak? Degenerate ya, energinya sama. Sekarang kita ke orbital O. Ini kan O ya. Ceritanya ini adalah atom O. Oksigen, molekul oksigen. Orbital atom O-nya itu yang sebelah sini. Ya, ada dua. Orbital atom O-nya yang sebelah sini ada dua. Yang tengah ini adalah orbital molekul O2. Ya. Sekarang saya tanya, di sini yang degenerate orbital apa? Di atom O. Yang degenerate orbital apa dari atom O? 2S sama 2P. Ini degenerate. Perlu kalian ingat, dalam diagram tingkat energi, ini namanya diagram tingkat energi. Sumbu Y-nya ini adalah energi. Nilainya semakin ke atas, semakin besar. Ya. Sekarang saya tanya, orbital 2S dan 2P dari atom O, ini degenerate atau tidak? Tidak, karena energinya jelas beda. Yang satunya di bawah, yang satunya di atas. Ya kan, walaupun nggak ada angkanya, tapi kita bisa tahu ini tidak sama energinya ya. Jedanya kan banyak. Nah, kalau orbital 2P sendiri, ada berapa? Orbital 2P ada dua dari atom O. 2P hanya satu, orbital 2P dari atom O. Ada berapa? Orbital 2P. 4. Apa saja itu? Gimana? Yang orbital 2P atom O itu ada berapa? Bukan elektronnya, orbitalnya. Orbitalnya. Hanya satu? Orbital 2P dari atom O hanya satu? Ayo, ada berapa? Ada berapa? Berapa? Dua. Orbital P ada dua? Tiga? Berapa enaknya? Dua, tiga, empat. Mau yang mana? Gimana? P punya tiga orbital. Orbital apa saja itu? Eh? Orbital apa saja? Ini orbital apa? Ya, iya, iya, ditulis aja. Ini orbital apa? Orbital apa? Bentuknya begini orbital apa? Hmm? Ini atomnya O ya, kan tadi sudah lihat ya. Pas saya bikin lihat ya. Ya, ini atom O. Atom saja, satu buah saja ya. Ini orbital apa namanya? Nggak tahu. Atom loh ya. Ini orbital apa?
Yang memiliki dua cuping ini apa namanya? Kok nggak yakin? Hah? Kalau yang ini orbital apa? Masa S kayak gini? S itu bentuknya kayak apa? Hah? Coba lihat bentuknya ini. Kalau ini kan dari agak sebelah sini. Saya putar. Orbital apa ini? Orbital P. Masya Allah. Kayaknya kalian harus kembali mempelajari materi struktur materi. SM semester 3 ya. Kalau ini orbital apa nih? Orbital apa ini? P. Masya Allah. Ini baru atom loh ya, belum molekul loh ya. Saya rekomendasikan kalian untuk mempelajari kembali mata kuliah struktur materi ya, SM ya. Yang punya dua cuping ini orbital P. Kalau yang ini orbital apa nih? Lumayan lah, paling nggak kalian tahu orbital S itu yang kayak apa gitu ya. Ya, ya. Sekarang saya tanya, itu tadi orbital P-nya atom O itu ada berapa? Berapa? Satu. Ini dia. Saya klik ini. Satu garis ini adalah satu orbital. Ini orbital apa? Ini orbital apa? Yang ini orbital. Ada berapa orbital P? Tiga. Kan itu sudah apa ya? Itu mahasiswa kimia dasar itu kayaknya diajarin itu sudah ya. Ya, orbital P dari atom ada berapa? Itu kan sudah kimia dasar ya. Jadi saya tanya, orbital P pada atom O ada berapa? Tiga, namanya apa? PX, PY, PZ, ya. Saya tanya sekarang, PX, PY, PZ itu energinya sama apa enggak? Taunya dari mana kalau beda? Taunya dari mana kalau beda? Kalau dalam gambar ini, kalau dalam gambar ini, itu energi dari tiga orbital 2P itu sama. Karena itu dijajarkan sedekat mungkin gitu ya. Tapi nggak bisa ada versi buku yang menyejajarkan itu datar begini satu, dua, tiga gitu ya. Tapi ada juga yang dibikin atas bawah tapi didempetin gitu ya. Ini menunjukkan bahwa dia ingin bilang energinya sama. Jadi dalam atom O, orbital 2P-nya 3 buah itu dia degenerate. Ya, energinya sama. Kalau tadi atom hidrogen 2S dan 2P sama. Tapi begitu atom oksigen nggak sama ya. 2S dan 2P-nya. Yang sama adalah orbital 3 orbital dari 2P. Kan gitu itu degenerate. Berarti kalau sama 2S tidak degenerate gitu ya.
Materi kita apa? Molecular symmetry, oh, bukan. Electronic transition ya. Saya nyambung aja. Ada yang tanya tentang orbital D kan? Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ini atau ke atom aja, ke atom dulu. Di atom ada kan bentuk orbital D? Mm-mm. Itu PX, PY, PZ. Nah, ini orbital D. D orbital. Tidak ada diagram tingkat energinya ya. Tidak ada diagram tingkat energinya. Nah, ini gambaran dari orbital D ya. Ada berapa orbital D? 5. Kalau orbital P tadi ada 3, orbital D itu ada 5 jenis. Pada atom yang mengandung orbital D-nya sudah terisi elektron, itu energi dari kelima orbital ini sama atau tidak. Kelima orbital D ini sama atau tidak. Sama atau tidak? Ini baru orbital D-nya ya. Ini orbital D-nya ya. Nih. Ya wis. Gimana? Gimana? Yang satu S, kenapa? Mengeling-elingi atom. Hmm. Mereka ada di orbital itu. Elektronnya itu ada di orbitalnya itu. Apapun bentuk orbitalnya. Berada di dua-duanya itu. Berada, maksudnya kamu tanyakan apa? Elektronnya? Bukan terpisah ya. Dia memang punya dua fasa aja. Dua fasa, misalkan fasa gelombangnya itu pokoknya beda aja. Fasa gelombangnya beda aja. Misalkan hijau sama ungu kalau di sini ya. Anggap saja yang hijau itu fasanya positif, yang ungu fasanya negatif. Fasa gelombang itu biasanya kita mengenakannya kalau gelombang naik amplitudenya kita menyebut sebagai fasanya positif. Kalau gelombang turun kita menyebut fasanya negatif. Jadi hanya beda fasa saja. Termasuk kalau di sini dia ada yang hijau, ada yang ungu, yaitu elektronnya ada di mana ya semua di ruangan semua ruangan itu. Ya, ini orbital D, ini juga D, ada. Nah, sayangnya ini kita nggak bisa mengidentifikasi D-nya ini D yang mana gitu ya.
Oh, ini D anti bonding yang ini. Ih, ini D anti bonding juga. Kita tadi lagi membahas apa? Orbital D pada atom ya. Ada 5 ya. Energinya itu sama apa enggak? Kan gitu ya. Ini atom apa? Fe nih tadi ya. Ternyata orbital D mulai dari sini. Ini orbital D yang pertama. Kayak gini ya. Ada yang tanya elektronnya ada di mana? Apa di kamar yang ini, di kamar yang ini ada 4 kamar gitu ya. Maksudnya gitu ya. Terus elektronnya ada di sebelah mana kan gitu ya. Kenyataannya kalau dia dia kan maksimal, ini kan satu orbital ya. Ya satu gambar ini satu orbital kan. Kan dibilang bahwa maksimal satu orbital itu hanya terisi oleh 2 elektron. Bisa juga terisi hanya satu elektron. Pokoknya maksimal 2 elektron, nggak bisa lebih kan gitu. Terus kamu nanya elektronnya di kamar yang mana gitu ya. Ini apanya? Ini rumahnya orbital. Ini rumahnya elektron. Ini rumahnya elektron. Terus elektronnya di mana? Elektronnya menyebar pada semua daerah ini, keempat-empat daerah ini. Baik satu elektron maupun 2 elektron, semuanya dia menyebar di keempat daerah ini. Mm-mm. Ya, jadi itulah tubuhnya elektron. Dia bisa terpisah-pisah kemana-mana. Ya, itulah mekanika kuantum. Ya, ini masih masih terpisah kayak gini. Ini kalau di molekul yang lebih besar itu ada yang benar-benar terpisah jauh itu. Ya, orbitalnya itu, ruang orbitalnya itu terpisah jauh. Iya. Jadi memang dunia kuantum ini agak dunia yang tidak konvensional, gitu ya. Tidak seperti yang kita biasa pikirkan, maksudnya begitu ya. Ini orbital D. Sayangnya ini tidak ternyata tidak terlalu uh, bisa bagus ya ini. Plot. Ini orbital apa ini? D? D apa yang kayak gini? D itu kan banyak, ada DXY, YZ, D apalagi, ini dia contohnya gambarnya. Ini bentuknya ada yang 4 cuping kayak begini, ya. Ada yang 2 cuping, satunya melingkar. Yang barusan kita lihat itu tadi. DZ kuadrat namanya. Ya, yang ini namanya DZX. Kalau berada pada sumbu bidang Z sama X. Ini DYZ kalau berada pada bidang sumbu Y sama Z. Kalau DXY, nah berarti kalau pada sumbu X sama Y, kan gitu. DX kuadrat Y kuadrat ini di tengah-tengah. Jadi kalau sumbu sumbu X, Y, Z-nya 90 derajat begini, dia ada di tengah-tengah gini. Gini ya. Ini DX kuadrat Y kuadrat. Kalau yang DZ kuadrat pada sumbu Z, ini cuping-cuping, terus ada kayak sabuknya itu ya. Kayak sabuk apa itu namanya. Ya, ini contohnya. Punya sabuk di tengah-tengahnya ini. Gimana?
Orbital, semua orbital. Yang ungu maupun yang hijau ini semuanya orbital. Ini ruangan yang ditempati oleh elektron. Kalau elektronnya hanya satu yang menempati ruangan ini, elektronnya ya tersebar ke seluruh ruangan ini, baik yang hijau maupun yang ungu. Ya, gitu ya. Itulah gelombang. Jadi yang menyebar sampai ke ruang-ruang yang terpisah itu adalah gelombang. Elektron sebagai dirinya sebagai gelombang. Ini tadi saya mau membahas energinya sama apa enggak itu sebenarnya ya. Eh, Dari sini ada 5 orbital D seperti yang di dalam buku itu tadi dan energinya kalau di sini dia sangat berdekatan ya sehingga kemudian kita menyebutnya itu sebagai energinya sama. Jadi dalam atom asalkan masih dalam atom gitu ya, orbital yang bentuknya sama itu energinya sama. Bentuknya itu misalkan orbital D gitu. Kelima-limanya itu energinya sama. Orbital P ketiga-tiganya itu bentuk energinya sama. Bentuknya bisa jadi nggak sama ya kan? Tapi energinya sama. Orbital-orbital yang memiliki energi yang sama itu yang disebut sebagai degenerate. Atau bahasa Indonesianya terdegenerasi. Gitu ya. Tadi terus pertanyaannya apa? Saya lupa. Ah, degenerasi. Untuk meningkatkan kembali. Nah, saya belum selesai ini ya. Kan tadi atom H, orbital 2s dan 2p itu energinya sama. Dia degenerate. Tapi begitu atom O, 2s dan 2p tidak sama energinya ya. Tidak degenerate. Apa perlu kita menaikkan energi orbital 2s yang punyanya oksigen? Apa perlu kita menaikkan lagi biar sama energinya sama yang 2p? Gimana? Aduh, gambarnya hilang lagi. Iya, harus mencari lagi. Nah, ini ya. Ini orbital 2s dan 2p dari atom oksigen. Ini kan tidak terdegenerasi. Sementara kalau atom H, ini energinya sama terdegenerasi. Sekarang pertanyaan saya, apa kita perlu untuk membuat energi 2s dan 2p dari atom O ini energinya sama? Kenapa? Kenapa? Emangnya yang menyebabkan ini tadinya di atom H energinya sama, 2s dan 2p ini energinya sama, ketika di atom O kok tiba-tiba enggak sama, itu apa? Adalah sama-sama orbital 2s dan 2p. Gimana? Tidak terisi elektron. Em, Memang benar bahwa penyebab ini energinya menjadi tersplitting ya. Yang tadi energinya sama terus menjadi tidak sama, itu namanya tersplitting gitu ya. Itu karena ada sesuatu yang baru hadir gitu ya. Jadi kalau pada atom H
Itu inti, kemudian elektronnya hanya satu. Nah, begitu elektronnya bertambah, maka ada sesuatu yang lain hadir. Nah, ya, gitu ya. Dan hadir itu, kehadirannya itu mempengaruhi, memberikan medan medan pengaruh tertentu sehingga energi yang tadinya sama, tingkat energi yang tadinya sama menjadi tidak sama. Memang karena hadirnya suatu elektron yang baru, tambahan elektron yang baru. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita perlu untuk menyamakan kembali energi dari orbital 2s dengan orbital 2p punyanya atom O ini? Perlu nggak? Kenapa? Siapa? Perlu atau tidak? Putuskan dulu. Putuskan dulu, perlu nggak disamakan kembali? Kenapa? Kalau kita mau menyamakan energi S2S dan 2P-nya kembali sama, maka kita harus menghilangkan penyebabnya kan? Apa itu penyebabnya? Kehadiran tambahan elektron yang lain. Nah, kalau elektronnya kita hilangkan, apakah dia menjadi atom oksigen normal? Menjadi tidak, ya, menjadi tidak normal, ya. Jadi, misalkan terjadi degenerasi atau enggak, ya itu memang apa adanya sesuai dengan keadaan sistemnya itu sendiri. Kalau misalkan atom H berarti ya tingkat energinya begini, yang terdegenerasi orbital ini. Kalau kemudian sistemnya adalah atom O, berarti orbital tingkat energinya begini, yang terdegenerasi ini. Itu berbeda dengan yang lain. Nanti kalau atom O membentuk molekul O2, ini orbitalnya ada di sini nih. Ada nggak ini orbital yang terdegenerasi di dalam molekul O2 sekarang? Ini orbitalnya. Ada nggak orbital yang terdegenerasi? Yang energinya sama, orbitalnya beda, energinya sama. Ada nggak? Tidak ada? Ini ada berapa orbital di sini ini? Coba lihat, di sini ada berapa orbital? 1pu namanya orbitalnya. Ada berapa orbital di sini? 4? 4 orbital? Oh, nggak kelihatan. Oh, bilang dong. Ya. Nah, 1pu. Ya, ini. Ada berapa orbital? Elektronnya ada berapa? 4. Orbitalnya ada 2. Kedua orbital itu namanya adalah 1pu. Kedua orbital ini degenerate atau tidak? Degenerate. Ya. Di sini juga ada juga orbital namanya 1pg. Ini ada berapa orbital? 2. Masing-masing orbital ditempati berapa elektron? 1 elektron. Dua orbital 1pg ini degenerate atau tidak? Degenerate. Sudah paham apa itu degenerate? Dan apakah ini perlu dinaikkan atau diturunkan energinya? Nggak perlu, ya itu sudah alamiahnya gitu. Kalau nggak gitu dia sudah berubah. Tidak lagi menjadi molekul O2, menjadi molekul yang lain. Ya,
Tadi mau nyambung ke orbital D sebenarnya ya. Orbital D itu 5 orbitalnya energinya sama ya. Ini dah. Pada transisi DD oktahedral tidak boleh terjadi karena paritas. Namun DD diizinkan sedikit terjadi kalau terjadi vibrasi, transisi vibrasi. Transisi vibrasi asimetrik itu apa? Yang namanya asimetris itu berarti artinya tidak simetris. Kalau vibrasi simetris itu adalah vibrasi yang gimana? Jauhnya dia bergerak ke kanan sama dengan jauhnya dia bergerak ke kiri. Ya, jadi ini misalkan 1 cm ke kanan, ya 1 cm ke kiri, gitu ya. Tapi kalau tidak asimetris berarti ini hanya 1, ini agak panjang. Nah gini, gini ya, ini asimetris ya. Ini nariknya cuma sedikit, ini nariknya panjang. Ini namanya asimetris. Kalau simetris, nah begini. Ya. Sekalian menjawab, ada yang nanya apa? Vibrasi harmonis apa tadi? Nah, jadi vibrasi yang asimetris ini tadi pada suatu molekul oktahedral yang dia mengalami transisi DD. Transisi DD sudah paham ya? Ini dia. Ya. Jadi awalnya tadi ketika atom transisi gitu ya, masih belum membentuk suatu, ada apapun di sekelilingnya, dia masuk atom sendirian gitu ya. Energi dari 5 buah orbital D-nya itu kan sama. Dia terdegenerasi. Begitu kemudian di sekelilingnya ada environment yang lain, yang kemudian dikatakan tidak sferis, menjadikan tidak bulat atau agak apa namanya, kalau bentuknya kayak gini, maka ada molekul lain di sekitar atom transisi itu. Kebetulan di sini dia membentuk geometri oktahedral. Ngerti ya, geometri oktahedral? Ya. Itu kemudian seperti yang tadi, hadirnya elektron tambahan gitu ya, dari 1 itu bisa men-split energi 2s2p punyanya atom hidrogen yang terdegenerasi. Demikian juga ini, hadirnya di lingkungan atom transisi, misalkan di sini ada ligan H2O yang dia membentuk geometri oktahedral, itu ternyata men-splitting energi dari orbital D yang tadinya kelima-limanya sama, itu menjadi 2 golongan. 2 golongan. Di mana 2 golongan ini terbagi menjadi 3 buah orbital energinya sama, yang 2 orbital energinya sama, tapi berbeda di antara kedua golongan ini tingkat energinya. Nah, kita mengatakan itu tersplitting. Gitu ya. Nama orbitalnya jadi baru, golongan yang 3 buah orbital yang energinya lebih rendah, itu kita sebut jenis namanya kita orbital T2G. Sementara 2 orbital yang energinya lebih tinggi, kita sebut namanya jenis orbital EG. Itu transisi DD ya. Nah, di antara ini kan energinya ada yang dua orbital di atas, 3 orbital di bawah ya, lebih rendah. Akhirnya kan memungkinkan untuk terjadi eksitasi kan atau transisi elektron dari misalkan yang bawah sini ke yang atas sini. Inilah yang disebut sebagai transisi DD. Dari orbital D ke orbital D gitu maksudnya ya.
transisi DD. Itu bisa terjadi. Dan itulah, gimana? Ini kan semuanya lima-limanya ini orbital D kan sebenarnya. Cuman dia tersplitting menjadi golongan. Yang satu golongan namanya T2G, energinya lebih rendah. Yang satu lagi namanya EG, energinya lebih tinggi. Nah, elektron itu kan bisa tereksitasi dari yang bawah sini ke yang atas sini. Kalau dia kan ada gap energi. Ada gap energi, kalau kemudian ada gelombang elektromagnetik yang mengenai elektron di sini misalkan, yang cukup kemudian untuk menaikkan elektron itu ke golongan EG, orbital EG ini, ya dia tereksitasi. Namanya juga tereksitasi, nanti kalau sudah turun ya dia akan memancarkan spektra. Spektranya ini agak khas di daerah UV. UV apa VIS? Coba nanti dicek ya UV apa VIS. VIS mungkin ya, VIS termasuk juga. Inilah kemudian transisi DD inilah kemudian yang sebenarnya bertanggung jawab pada munculnya warna pada kompleks logam. Ya, kalian belum praktikum ya? Belum praktikum benar ya? Nanti coba, apa pernah menggunakan ini misalkan Fe, SCN 6 kali, kemudian di ukur di spektronik kan gitu. Warnanya apa itu kan khas kan gitu. Jadi penyebab timbulnya warna itu tadi itu karena akibat transisi DD ini. Ya. Nah, sebenarnya transisi DD ini nama orbitalnya kan T2G sama EG ya. Berarti kan ini T2 Gerard sama E Gerard. Padahal kemarin di dalam aturan seleksi kita, elektron itu transisi dari Gerard ke Gerard itu tidak boleh. Ya, itu terlarang, forbidden. Karena itu transisi DD ini sebenarnya lemah. Transisi kalau forbidden itu biasanya tidak kuat, puncak spektranya itu tidak kuat. Dia lemah, pendek saja gitu puncaknya itu. Kalau di spektra ya, di gambar spektra ya. Jadi misalkan puncak yang kuat itu gini. Nah, transisi DD itu lemah gini, pendek puncaknya, ya. Terus pertanyaannya tadi apa? Bahwa transisi DD ini kemudian menjadi diizinkan ketika terjadi vibrasi asimetris gitu ya. Misalkan pada molekul Ti H2O 6 kali ini kompleks ya. Ini sebenarnya molekulnya kan nggak diam ya. H2O di dalam dirinya sendiri bervibrasi, H2O yang terikat pada Ti, panjang ikatannya itu juga mengalami vibrasi. Dia bergerak terus ya. Kalau gerakannya ini tadi, H2O ke kanan kiri ini tidak simetris, ya. Yang satu narik kecil, yang satu narik panjang H2O-nya, itu namanya vibrasi asimetris. Vibrasi asimetris ini merusak yang namanya itu tadi, sifat Gerard itu tadi. Akhirnya sifat orbital dari kompleks ini menjadi tidak benar-benar Gerard lagi, sehingga kemudian transisi itu bisa terjadi. Gitu ya. Transisi DD sudah, fibronik berarti juga sudah ya. Sekarang lanjut ke LMCT ya. Mana tadi? Ini. Terdapat dua jenis transisi MLCT dan LMCT. Apa bedanya dan kesamaannya? Dan apakah transisi tersebut memiliki energi yang sama? Manakah dari kedua jenis tersebut yang lebih stabil dan transisinya banyak ditemukan pada senyawa kompleks? Siapa yang nanya ini? Di buku ini kebetulan nggak ada diagram
diagram tingkat energi charge transfer ya. Oh, kayaknya mungkin perlu nyari ke sumber yang lain ya. Ini adalah gambaran tingkat energi transisi ligand to metal charge transfer dan metal to ligand charge transfer. Jadi misalkan ini adalah pertamanya, mula-mulanya ini adalah orbital logamnya yang belum terkoordinasi dengan suatu ligan. Orbital D-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 dan semua energinya sama, degenerate ya. Terus kemudian yang sini ada ligan. Ligan dia punya orbital sigma 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan ini ada 5 mungkin ligannya ya. Ligannya 5. Nah, kemudian ketika terjadi kompleks, ya, energi dari ligannya ini, kompleks oktahedral ini, kasusnya gitu ya. Kompleks oktahedral seperti TiOH 6 kali tadi itu. Gitu. Nah, energi ligan, orbital dari ligan dia itu turun ke sini. Ya, sementara energi orbital D dari logamnya itu tersplitting menjadi 2 seperti yang tadi ya karena kehadiran ligan. Nah, kalau kemudian elektron dari ligannya ini yang energinya lebih rendah, gitu ya, dia kemudian menerima asupan energi dari luar sehingga dia bisa tereksitasi ke orbital D-nya logam gitu ya. Itu namanya adalah transisi ligan to metal charge transfer. Sementara kalau yang sebaliknya di mana energi ligannya itu lebih tinggi daripada energi metalnya gitu ya. Misalkan ligannya punya orbital P star gitu ya. P star itu kan lebih tinggi, kalau sigma itu kan rendah ya energinya. Sementara logamnya dia tersplitting menjadi EG dan T2G ini. Nah, ini yang bisa berpindah adalah elektron dari T2G ke, kalau yang kosong itu adalah orbital ligannya, ya dia bisa ke sini. Kalau naiknya ke sini namanya transisi DD. Kalau ke sini naiknya berarti namanya MLCT, metal to ligand. Jadi memang dalam satu spektra senyawa kompleks, misalkan senyawa kompleks logam, itu biasanya muncul ini kedua-duanya, baik transisi DD maupun semacam MLCT ini. Puncaknya ada. Dan biasanya MLCT ini puncaknya itu tinggi. Ya, lebih tajam dari DD. Kalau DD tadi lemah kan? Karena sebenarnya dia kan forbidden ya. DD itu forbidden kecuali terjadi vibrasi asimetris. Jadi lemah. Sementara MLCT ini intensitasnya tinggi dia. Tandanya apa kalau terjadi charge transfer? Kalau charge transfer misalkan elektronnya itu ketambahan dari ligan ke metal, maka metalnya akan ketambahan muatan negatif. Kalau kemudian charge transfernya itu dari metal ke ligan, maka metalnya kehilangan elektron, maka metalnya menjadi bermuatan positif. Jadi ada perubahan oxidation state, keadaan oksidasi dari logamnya. Kan biasanya keadaan oksidasi yang berbeda itu sifat logam transisi beda ya. Misalkan Fe2 dengan Fe3 gitu, itu warnanya kan sudah beda ya. Fe2 mungkin agak kemerahan, Fe3 agak kehijauan. Jadi warna pun sudah beda.
Jadi bisa dilihat dari beberapa tanda-tanda seperti itu ya. Apakah transit terus memiliki energi yang sama? Ya enggak, jelas enggak sama ya. Manakah dari kedua jenis tersebut yang lebih stabil? Tergantung dari masing-masing pasangannya, logam transisinya apa, logannya apa, ligannya apa. Maka nanti mana energi yang lebih tinggi orbitalnya, apakah ligannya atau logamnya. Maka yang terjadi adalah sesuai dengan tingkat energi masing-masing logam dan ligannya. Kalau yang lebih stabil, ya begitu energinya yang lebih rendah ya dia pasti akan lebih stabil ya. Iya. Terus pertanyaan apa lagi? Ini Von Oppenheimer ada yang masih belum paham juga ya? Mungkin saya tambahin dikit ya, terkait dengan Von Oppenheimer ya. Jadi, seperti yang kemarin sudah mungkin saya sampaikan ya, bahwa gerak elektron itu jauh lebih cepat daripada geraknya inti. Itu fakta ya, karena apa? Karena massa elektron jauh 10.000 kali lebih ringan daripada massa inti. Sehingga seolah-olah elektron ini sudah bergerak, inti itu belum bergerak. Jadi terkait dengan transisi ini terjadi kan dalam sekejap ya. Misalkan elektron di orbital P, di orbital sigma. Kemudian tiba-tiba dia memperoleh energi dari luar, energi UV misalkan. Terus dia naik elektron itu tereksitasi ke orbital P misalkan. Itu kan terjadi dalam sekejap. Ya, dalam sekejap di mana inti ini masih belum bergerak. Elektron sudah berubah. Ya. Kalian bisa membayangkan bagaimana perubahan elektronnya. Coba lihat ini ya. Misalkan awalnya elektronnya itu berada pada orbital ini. Kelihatan ya? Bentuknya berarti seperti ini. Tiba-tiba dalam sekejap, dia itu berpindah ke orbital yang di atasnya sini. Coba kita lihat bentuknya. Tiba-tiba dalam sekejap bentuknya menjadi seperti ini elektron itu. Dan ini terjadi dalam sekejap. Ada perubahan densitas kan? Tuh, jadi bulat. Padahal tadi bentuknya itu dua cuping dengan sabuk satu di tengah kan gitu. Terus tiba-tiba dalam sekejap yang tadinya bentuk begini langsung bentuknya bulat. Nah, dalam sesaat. Dan saat itu inti belum bergerak. Ya. Itulah kenapa kemudian kita katakan bahwa pembahasan kita tentang transisi elektronik, jadi berubahnya tingkat energi elektron dari satu orbital ke orbital lain, bisa kita dasarkan pada asumsinya pendekatannya Von Oppenheimer bahwa di mana ketika elektron itu sudah melakukan transisi eksitasi, di mana kerapatan elektron tiba-tiba berubah, itu inti sedang diam. Itu intinya. Gitu ya. Sehingga inti belum mengalami perubahan posisi. Ya. Sehingga kemudian kalau misalkan kita punya molekul H2 yang inti atom H-nya ini tadinya jaraknya adalah 74 angstrom gitu ya. Kan kemarin gitu ya, 74 angstrom. Nah, kemudian terjadi eksitasi dalam sesaat orbital elektron itu sudah berubah bentuknya, sudah berubah kerapatan elektronnya,
Tapi panjang ikatan H2 masih tetap 74 angstrom karena dia masih belum berubah, belum bergerak. Padahal dia sudah tereksitasi elektronnya. Ya, jadi dasarnya itu, terus kemudian mulailah terjadi proses berikutnya bahwa inti mengalami keguncangan kan gitu kan, terus dia mengayun, ya mulai terjadi vibrasi ya. Kemudian dia juga yang namanya ada gerakan vibrasi, ada bilangan-bilangan kuantum vibrasi, sehingga dia kemudian untuk turun ke ground state-nya, dia harus melewati menurungi tangga-tangga energi vibrasi dan juga rotasi otomatis ya. Itu yang kita bahas. Itu terkait Von Oppenheimer ya. Semoga sudah pada ngerti ya. Apa ini ya? Jadi semoga nanti sudah tidak ada yang nanya lagi tentang Von Oppenheimer ya. Saya pikir itu yang tersisa nanti akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Atau kalau tidak di kelas kalian, nanti saya sempatkan saya bahas di kelas yang lain. Baiklah, untuk sementara pertemuan kali ini saya cukupkan materi question and answer sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.